Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video ini kita akan membahas saham di sektor rokok, yaitu saham perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan kode saham HMSP. Setelah mengalami kenaikan cukai rokok sejak tahun 2020 lalu, saham HMSP terus mengalami penurunan harga dari level 3.000 turun hingga ke level 800-an. Bagaimana potensi saham HMSP di tahun 2023 ini? Dan, apakah tahun ini akan menjadi kebangkitan saham di sektor konsumer termasuk juga rokok? Mari simak analisa dan pembahasannya pada video ini. Analisa yang Mimin gunakan adalah analisa pertumbuhan profit, dividen, pergerakan harga saham, data transaksi, dan partisipasi investor. Informasi pada video ini tidak untuk mengajak membeli dan menjual saham. Pertama, dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham HMSP terdiri dari PT Philip Morris Indonesia, sebagai pengendali, memiliki sebanyak 92,5%. Masyarakat hanya memiliki sebesar 7,5%. Jadi, dari seluruh saham HMSP, mayoritas masih dikuasai oleh pengendali, PT Philip Morris Indonesia sebanyak 92,5%. Sangat sedikit porsi dari masyarakat, namun meskipun sedikit pergerakan harga HMSP, tergantung transaksi saham dari partisipasi masyarakat, yang akan kita bahas selanjutnya. Dari saham yang bisa diperdagangkan, atau yang biasa disebut saham scriptless, pada saham HMSP mempunyai porsi 7,5%, rasio saham scriptless. Kemudian kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan partisipasinya, yaitu investor asing di awal 2022 memiliki sebanyak 15,7% dan di akhir Januari 2023 menjadi 19,4%, naik sebanyak 3,7% partisipasinya. Investor institusi di awal 2022 memiliki sebanyak 22,6%, dan di akhir Januari 2023 menjadi 21,9%, turun sebanyak 0,7% partisipasinya. Kemudian investor retail di awal 2022 memiliki sebanyak 61,7%, dan di akhir Januari 2023 menjadi 58,7%, turun sebanyak 3% partisipasinya. Jadi penurunan harga saham HMSP dari tahun 2020 lalu disebabkan oleh banyaknya partisipasi investor retail daripada partisipasi investor asing dan institusi. Dari data transaksi di akhir Desember lalu, investor asing dengan partisipasi hanya sebesar yaitu 19,4%, ternyata masih melakukan pembelian di bulan Desember dikit demi sedikit. Kemudian, mulai awal bulan Januari juga terlihat masih konsisten melakukan pembelian, hingga akhir Januari ini. Namun di awal Februari, di saat terjadi kenaikan harga, investor asing malah jualan dengan jumlah lumayan besar. Dari indikator pergerakan investor asing selama 2022, masih terlihat uptrend. Kemudian, masih konsisten naik sampai bulan Januari ini, dan Februari malah diawali dengan tren ke bawah. Apakah dengan ini harga saham HMSP akan kembali turun? Mari kita lanjut, analisa pendapatan labanya dulu. Sepanjang tahun 2022 lalu, HMSP memperoleh pendapatan sebesar Rp109,7 triliun. Hingga kuartal 3 tahun 2022, sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar Rp98,8 triliun. Kemudian kita lanjut ke laba bersih. Di kuartal 3 tahun 2022, laba bersih HMSP sebesar Rp6,4 triliun, masih lebih kecil dari laba di tahun 2021, yaitu sebesar Rp7,1 triliun.
Jadi perlu kita tunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022, karena tekanan harga cukai rokok sangat mempengaruhi laba bersih dari HMSP. Dari laba yang dihasilkan HMSP di tahun 2022 lalu, semoga saja dividen akan tetap dibagikan pada tahun 2023 ini. Sesuai dengan data histori dari tahun 2011 sampai sekarang, HMSP tidak pernah absen dalam pembagian dividen. Dan, pada tahun lalu dividen dibagikan pada bulan Juni, dengan nominal dividen yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, akibat laba yang menurun karena kenaikan tarif cukai rokok. Lanjut ke harga histori selama 5 tahun terakhir, harga saham HMSP mempunyai rasio kenaikan terbaik di bulan Oktober, dengan rasio probabilitas kenaikan 75%. Dan di bulan Februari sebesar 60%. Kemudian, pada bulan Juni dan Agustus mempunyai rasio kenaikan yang paling rendah, dengan rasio probabilitas kenaikan 0%. Dan pada bulan lainnya mempunyai rasio kenaikan yang sangat rendah yaitu, rata-rata antara 20% hingga 50% saja. Jadi selama 5 tahun terakhir terlihat pergerakan harga saham HMSP, secara umum terus mengalami tekanan ke bawah dan harganya masih sulit untuk bangkit. Dari analisa singkat video ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa, meskipun HMSP sempat mengalami kenaikan harga, masih dibutuhkan aksi dari investor asing dan investor institusi, untuk kembali masuk dengan partisipasi yang lebih besar. Karena hingga saat ini mayoritas masih dikuasai oleh investor retail, yang kemungkinan banyak dalam posisi masih nyangkut. Selain itu, kenaikan tarif cukai rokok menjadi pemberat untuk laba bersih HMSP, meskipun masih rutin membagikan dividen, saat laba bersih yang menurun. Demikian analisa pada video ini, semoga informasi video ini bermanfaat dan bisa membantu investasimu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.